Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa saham Pegas yang hari Jumat kemarin mulai bergerak naik kembali. Apakah saat ini Pegas akan mulai bergerak uptrend kembali? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Pegas. Pegas hari Jumat kemarin naik 3% lebih ke harga 1.700. Bisa kita lihat di grafik, secara tren Pegas sebenarnya untuk terancang menengah masih oke. Karena bisa kita lihat masih kuat berada di atas garis EMA 50 dan 150. Sebelumnya memang sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi bisa kita lihat pada saat mendekati garis EMA 150, Pegas masih bisa rebound dan saat ini kembali naik di atas garis EMA 50. Jadi satu minggu terakhir ini sempat sideways di sekitar garis EMA 50, tapi bisa kita lihat garis EMA 50 masih bisa menahan penurunan dari saham Pegas ini. Jadi saat ini garis EMA 50 di sekitar harga 1.620 dan garis EMA 150 di sekitar harga 1.540. Dan untuk resisten kuat bisa kita lihat masih di harga 1.800. Dan selama masih gagal break harga 1.800, Pegas masih akan kesulitan untuk naik mengetes resisten psikologisnya di harga 2.000. Dan garis MACD bisa kita lihat sebelumnya sideways, saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat, kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi, asing juga terlihat masih masuk akumulasi 2 hari terakhir ini. Jadi dari data yang kita dapat menarik untuk dipantau saham Pegas ini, karena menurut saya masih ada potensi untuk naik menuju harga 1.750 sampai harga 1.800 minggu depan. Dan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli jika garis EMA 50, bisa hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati, atau mau swing trade, take profit dulu apabila terlihat masih gagal break dari harga 1.750 sampai harga 1.800. Tunggu kembali di sekitar harga 1.650 sampai garis EMA 50 untuk re-entry kembali. Jadi Pegas untuk apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya jangan paksain untuk mengejar walaupun masih ada potensi untuk naik ke harga 1.750 sampai 1.800 minggu depan. Paling aman menurut saya adalah tunggu kembali di sekitar harga 1.650 sampai 1.620 untuk entry-nya. Selanjutnya saya akan analisa saham Pewon. Pewon bisa kita lihat hari Jumat kemarin turun 1% lebih ke harga 494. Dan jika kita perhatikan di sini, sebelumnya Pewon mulai bangkit dari downtrendnya. Setelah menyentuh zona 440 sampai 450, Pewon berhasil bertahan, mulai bangkit dan berhasil break garis EMA 50 dan 150. Tapi bisa kita perhatikan di sini, Pewon ternyata belum terkonfirmasi break resisten psikologisnya di harga 500. Jadi sempat naik di atas harga 500, tapi karena candle masih menyentuh garis 500 ini belum terkonfirmasi break. Dan keesokan harinya bisa kita lihat Pewon kembali turun dan saat ini malah kembali di bawah harga 500. Dan untuk support EMA 150 jika kita lihat saat ini di sekitar harga 482 dan garis EMA 50 di sekitar harga 474. Jadi apabila teman-teman beli di harga bawah, saat ini belum melakukan take profit pada saat gagal break harga 500, masih bisa hold selama garis EMA 150 tidak terlewati. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini trennya masih bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat walaupun turun 1% lebih terlihat ada akumulasi. Asing juga bisa kita lihat 2 minggu terakhir masih terus masuk akumulasi saham Pewon ini. Jadi dari data yang kita dapat menarik untuk dipantau saham Pewon ini walaupun 2 hari terakhir ini bergerak turun. Menurut saya ini kesempatan untuk tunggu di sekitar garis EMA 50 dan 150 untuk entry-nya. Jadi Pewon saya lihat masih ada potensi turun menuju garis EMA 50 150. Apabila masih bisa bertahan di atas kedua garis EMA ini, menurut saya ini bisa kita coba entry. Dengan target swing trade atau target jangka pendek apabila teman-teman mau trading jangka pendek di sekitar harga 500 apabila memang masih gagal break. Atau mau hold terus selama garis EMA 50 150 tidak terlewati pun menurut saya masih oke trennya. Karena untuk tren jangka menengah, Pewon masih bagus selama masih kuat di atas garis EMA 50 150 ini. Berikutnya saya akan analisa saham Breeze. Breeze bisa kita lihat hari Jumat kemarin naik 4% lebih ke harga 1.605. Jadi sebelumnya juga sama bisa kita lihat Breeze sangat downtrend setelah menyentuh harga 1.200
langsung bangkit naik tinggi, break garis EMA 50 dan 150. Tapi setelah break garis EMA 150 mencoba untuk break harga 1700, gagal break, malah sempat turun di bawah garis EMA 150. Tapi bisa kita lihat sampai saat ini BRIX masih kuat berada di atas garis EMA 50. Dan dalam beberapa minggu ini walaupun sempat turun, tapi belum sempat turun menyentuh garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 1510. Dan hari Jumat kemarin naik 4% lebih dan berada di atas garis EMA 150. Tapi ingat, garis EMA 150 saat ini sudah berubah menjadi resisten. Jadi ini belum terkonfirmasi break. Apabila minggu depan gagal break, BRIX masih akan bergerak sideways dan berada di antara garis EMA 50 dan 150 ini. Dan untuk garis MACD sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai bergerak naik. Bisa kita lihat di sini, kenaikan 4% lebih ini ada akumulasi, asing juga terlihat masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, BRIX juga menarik dulu dipantau. Apabila teman-teman saat ini belum entry, bisa coba tunggu di sekitar harga 1550 sampai 1600 minggu depan. Apabila BRIX masih kuat berada di atas harga 1600, teman-teman masih bisa coba entry dengan target jangka pendek di sekitar harga 1700 atau hold saja selama harga teman-teman beli di 1600 tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman sudah beli di harga bawah, BRIX masih bisa di hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Tapi apabila teman-teman sebelumnya sudah berhasil membeli di sekitar harga 1520 sampai 1530, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila ternyata hari Senin depan BRIX terkonfirmasi masih gagal break harga 1590 ini atau di garis EMA 150 ini. Apabila ternyata minggu depan mulai berbalik arah, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Selalu tunggu kembali di sekitar harga 1510 sampai 1520 untuk re-entry kembali. Karena ingat, selama masih gagal break, BRIX trennya masih akan bergerak sideways. Jadi ada potensi untuk balik kembali turun mengetes garis EMA 50. Selanjutnya saya akan menganalisa saham AALI. Saham AALI hari Jumat kemarin naik 0,27% ke harga 9.300. Dan bisa kita lihat di grafik, dan beberapa minggu ini saham AALI trennya masih bergerak sideways. Dan hari Jumat kemarin bertahan di support di 9.300. Dan bisa kita lihat support saat ini di 9.300, resisten terdekat saat ini di sekitar harga 9.600. Baru di atasnya resisten EMA 50 di sekitar harga 9.825. Dan dalam beberapa minggu ini AALI masih kesulitan untuk break harga 9.600. Jadi belum sempat naik menyentuh garis EMA 50. Jadi sebelumnya tren sangat downtrend, saat ini mulai bergerak sideways. Dan untuk garis MACD sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai bergerak sideways juga. Dan dari data broker summary jika kita lihat, walaupun bergerak naik, ini ada distribusi, asing juga terlihat masih terus distribusi saham AALI. Jadi dari data yang kita dapat, saat ini memang sektor CPO belum ada sentimen positif, sehingga saham-sahamnya juga bisa kita lihat cenderung bergerak sideways dan melemah. Apabila teman-teman mau spekulatif buy, memang masih bisa entry di sekitar harga 9.300. Tapi ingat, apabila ternyata minggu depan gagal bertahan di atas harga 9.300, sebaiknya jangan entry dulu karena trennya akan lanjut melemah dan ada potensi kembali mengetes zona supportnya di 8.800 sampai 9.000. Jadi untuk sektor CPO, apabila teman-teman masih mau entry, sebaiknya hati-hati karena trennya masih belum baik dan saat ini belum ada sentimen positif. Jadi apabila teman-teman entry di support dan ternyata support yang teman-teman entry terlewati, sebaiknya harus cut loss. Atau paling baik lagi adalah cari sektor lain yang saat ini lebih baik trennya daripada sektor CPO yang trennya belum ada tanda-tanda untuk reversal trend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.